Halo semuanya, saat ini saya akan membawakan materi presentasi dari mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia dan Postmodern dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Yonesius Ma'arisid, SIP, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winnie Balaati dengan NIM 19672010024. Saya mahasiswa program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Dan pada saat ini tema presentasi saya adalah tentang pemikiran politik dari Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh dari 4 tokoh Republik Indonesia. Pemikiran politiknya sangat luas. Salah satu pemikiran politiknya adalah tentang demokrasi, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Menjadi kontroversi mengingat di masa mudanya Soekarno dikenal sebagai sosok pemikir politik yang sangat revolusioner, humanis, dan progresif di zamannya. Sedangkan pemikirannya tentang demokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawan-lawan politiknya. Karena Soekarno merupakan salah satu dari 4 pendiri Republik Indonesia, menurut versi majalah Tempo, namanya disejajarkan dengan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka. Pemikiran Soekarno tentang politik kebangsaan menempatkan dirinya sebagai pemikir besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Dalam tipologi pemikiran politik kebangsaan, dirinya ditempatkan sebagai pemikir yang berhaluan nasional radikal. Sejak muda minatnya terhadap dunia politik sangatlah besar. Sebagai seorang yang aktif dalam dunia politik, Soekarno banyak menuangkan gagasan pemikirannya dalam bentuk pidato, artikel, dan buku. Salah satu pemikiran Soekarno yang sangat kontroversial dan sampai sekarang mengundang polemik ialah tentang pemikiran politik tentang demokrasi terpimpin. Awalnya pemikiran Soekarno muda dipenuhi oleh idealisme revolusioner dan anti penindasan, tapi di akhir masa kekuasaannya ia menjelma menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai, ia mengonsepkan demokrasi sesuai penafsirannya. Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel yang cukup panjang yang berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marxisme yang dimuat secara berseri di Jurnal Indonesia Muda. Tulisan ini menjadi rujukan utama di kemudian hari oleh para ilmuwan politik ketika mengkaji pemikiran Soekarno di masa muda. Dalam tulisan tersebut, sikap anti-kolonialisme dan imperialisme tampak jelas ditunjukkan oleh Soekarno. Ia menjelaskan bahwa motivasi utama para kolonialisme Eropa datang ke negara-negara Asia dan Afrika adalah motif ekonomi untuk menumpuk serta mengakumulasi kapital dengan memeras tenaga dan kekayaan alam di negeri-negeri yang mereka kuasai. Selain dilatar belakangi oleh semangat nasionalisme dan persatuan, keinginan Soekarno mempersatukan nasionalisme, Islam, dan Marxisme sebagai 3 kekuasaan politik melawan imperialisme sebenarnya dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa tradisional. Dalam konsep kekuasaan Jawa tradisional dikenal dengan konsep kerukunan, sebuah konsep yang mengandung makna untuk berusaha terus-menerus bersikap tenang antara satu sama lain, menghilangkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, dan berusaha menyingkirkan unsur-unsur yang menimbulkan perselisihan. Sekian presentasi singkat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.